Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Lah, ini ada diskusi di acara yang sangat kontroversial, tentunya acara Mbak Najwa. Oke, di sini ada Bang Adi Prayitno, ada Bung Ara, dan ada Mbak Irma. Dan tentunya ada seorang komika yaitu Panji. Oke, langsung saja kita mulai videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Gimana Mbak Irma? Kabinetnya akan besar, kabinetnya akan gemoy. Yang jelas makin banyak lembaga, makin besar anggaran. Makin besar anggaran, biasanya makin banyak kos yang dikeluarkan untuk pejabatnya, bukan untuk rakyatnya. Sebenarnya semuanya harus sesuai dengan peruntukan. Artinya begini, kalau saya nggak begitu setuju kalau semua kementerian itu ada wakil menteri. Karena nggak ada gunanya. Nggak setuju. Yang sekarang Nggak ada banyak yang gunanya. kerja ya? Nggak ada gunanya. Oke. Nah, tapi ada juga kementerian yang memang perlu. Sebagai contoh misalnya Bung Ara ganteng. Kementerian Desa itu perlu ada karena dia harus langsung banyak ngecek ke daerah-daerah ya, nggak boleh cuma di balik meja. Kementerian Tenaga Kerja perlu ada Wakil menterinya. wakil menteri. Kenapa? Harus lompat pagar lihat tuh yang namanya perusahaan-perusahaan di perusahaan-perusahaan ya, yang mana sedang berkonflik, yang mana belum yang harus diselesaikan dan lain sebagainya. Itu perlu. Tapi tidak semua kementerian. Itu yang pertama. Nah, yang kedua saya melihat bahwa bukan cuma sekedar menghabiskan anggaran saja, tapi memang kan dulu juga ada Memperindak, kan perindustrian dan perdagangan, sekarang dipecah. Ada perindustrian sendiri, ada perdagangan sendiri. Nah, saya kira sesuai dengan kebutuhan aja sih sebenarnya, kebutuhan program apa yang sedang menjadi fokus dari Pak Prabowo Gibran, maka saya rasa nggak ada masalah sepanjang ya. Wakil-wakil menteri saya nggak setuju. Dia nggak setuju. Agak mirip jawabannya. Ya cuma sedikit ya, maksudnya ya sesuai kebutuhan wakil-wakil menterinya. Kalau yang lain nggak perlu lah ya, itu ngabisin biaya lah. Boleh saya minta komentar yang lain? Mas Adi, ini kabinet gemoy, kabinet besar untuk kepentingan supaya programnya tercapai atau kepentingan menjaga hubungan koalisi supaya kompak semuanya dapat jabatan? Ya, saya kira kabinet gemoy itu kan konotasinya nomenklatur dan penambahan kementerian itu akan terjadi. Kalau ingin mengurangi jumlah menteri, bukan lagi misalnya 34, kan nggak perlu harus merevisi undang-undang kementerian. Misalnya menterinya 30, 25, ataupun 20, kan nggak perlu diubah. Karena kan itu maksimal kan? Iya, artinya apa? Ketika muncul isu soal revisi undang-undang ini, maka itu sangat mungkin akan menambah jumlah menteri yang itu konotasinya adalah untuk mengakomodasi kelompok-kelompok kepentingan politik, terutama kelompok yang kalah dalam pemilu. Yang beberapa waktu yang lalu meyakini bahwa mereka juga tertarik untuk menjadi bagian dari Prabowo Subianto. Boleh ya dikomentarin? Boleh dong. Karena lirikannya tajam ya. Itu yang pertama. Nah, yang suka boleh narik duit orang juga. yang kedua, Berapa itu? Pendapat yang apa? kedua begini, sebenarnya politik bagi-bagi kekuasaan dalam sistem presidensialisme itu perkara biasa, karena Prabowo nggak mungkin bisa maju sebagai kandidat presiden hanya dengan Gerindra. Maka wajib hukumnya Prabowo itu berbagi dengan Golkar, berbagi dengan PAN, berbagi dengan Demokrat. Nggak soal. Yang jadi soal itu, kalaupun toh harus mikir bagaimana Nasdem dan bagaimana PKB. Ini kalah pemilu ngapain juga dipikirkan. Biarkan aja yang kalah ini berada di luar kekuasaan. Ini beliau yang bilang. Rekonsiliasi politik, kerjasama politik, kan tak harus jadi menteri. Bikin masjid juga kerjasama. Bikin musola, bikin majlis taklim juga kerjasama politik. Jadi tapi menambah untuk mengakomodir pendukung wajar. Wajar. Tapi saya memahami karena per hari ini pendukungnya Prabowo itu di parlemen khususnya hanya 43%. Tentu nggak nyaman di parlemen itu akan mendapatkan resistensi. Maka wajar partai yang kalah itu dirangkul. Tapi dalam teorinya kata dan Tapi yang kalah yang bergabung belakangan seharusnya tidak punya ekspektasi dapat menteri gitu ya. Iya Nasdem mestinya. berekspektasi dapat menteri, Pak Irman? Saya jawab dulu. Ya keliru kalau yang seperti Adi sampaikan tadi bahwa yang kalah itu harus di luar. Nggak gitu juga. Nasdem pertama kali langsung menyatakan mendukung itu ada reasoningnya. Kalau Nasdem nggak masuk ke koalisi Prabowo Gibran, ini pemerintah nggak jalan loh. Ya. Baru berapa persen mereka punya kursi di parlemen? 43% tadi. Iya, itu nggak akan bisa jalan secara baik pemerintahan nanti. Pasti akan banyak sekali masalah dan itu akan membuat keributan, kegaduhan.
politik kita belum dewasa. Jadi Nasdem mau ngeganggu-ganggu Sebentar, gitu belum, enggak, kita enggak ganggu-ganggu. Makanya di situ ada pemikiran Pak Surya Paloh bahwa kepentingan bangsa dan negara itu harus di atas kepentingan partai politik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Nasdem langsung bilang sama Pak Prabowo, kami nggak bicara soal menteri, mau dikasih silahkan, nggak dikasih nggak masalah. Sudah disampaikan secara pasti. Dan kami di DPP itu dipanggil, kita dikumpulkan dan disampaikan oleh Pak Surya. Jangan ada ya yang berharap mau jadi menteri. Kecuali kita dikasih, Nggak nolak. kita siapkan. Tapi kalau nggak dikasih, nggak ada yang boleh berharap jadi menteri. Itu disampaikan Pak Surya di rapat partai. Dan itu harus dihormati menurut saya. Bagaimana Bang Ara sebagai politikus baru Gerindra, masuknya 2 partai baru pendukung, ini mengurangi jatah partai sehingga kabinetnya harus diperbanyak supaya lebih banyak orang yang bisa dikasih kekuasaan atau gimana? Saya berusaha menilai secara utuh ya, dengan pendekatan pertama aspek historis. 2 kali pilpres Prabowo sama Jokowi bertarung keras, 14-19. 19 itu 2019 Jokowi menang, Prabowo kalah. Di situ menurut saya momentum yang luar biasa. Jokowi mengajak Prabowo untuk masuk dalam pemerintahan. Gerindra kalah, Prabowo kalah. Historis kan, nggak bisa dibantah. Sejarah. Dan itu kali ngobrol sama Pak Prabowo minggu ini 2 kali, cukup panjang. Banyak pendukungnya Prabowo menolak. Kok gabung sama lawan? Dan menganggap Prabowo mengkhianat. Kok mau bertarung keras kan sekali luar biasa ya, mau gabung. Nah, Jokowi juga gitu. Cerita sama saya Pak Jokowi, banyak yang nggak setuju. Kok ngerangkul orang yang kita bertarung keras? Kenapa nggak kita ngajak teman-teman kita sendiri yang membela habis-habisan? Nah, jadi saya pikir ini momentum luar biasa bahwa Jokowi Prabowo itu adalah bisa ya menjadi contoh kerukunan. Kalau nggak bangsa ini nggak pernah ada contoh soal kerukunan. Kedua juga value, Nana sering bilang bagaimana politisi bisa jadi negarawan. Saya pikir itu buktinya. Karena mereka menghadapi orang-orangnya sendiri yang menganggap mereka pengkhianat. Ngapain ajakin musuh? Kan begitu. Tapi mereka lakukan itu. Kalau soal kabinet, bahwa kemudian memang ada rencana untuk memperbesar jumlah atau posisi menteri? Dulu nggak ada program makan siang gratis. Sekarang itu menjadi visi misi, dan menurut saya salah satu kunci kemenangan Pak Prabowo adalah menawarkan program itu. Yang bagi banyak orang mungkin itu adalah program yang nggak penting, nggak masuk akal, nggak prioritas. Tapi saya percaya itu dalam beberapa kampanye saya tanya langsung kepada rakyat, setuju nggak program makan siang gratis? Setuju. Yang saya tanya ibu-ibunya. Untuk anak sekolah ya? Ya, jadi artinya tentu itu harus dieksekusi karena itulah janji kampanye. Dan dieksekusi lewat bentuknya nanti kita pikirkan. Tentu Pak Prabowo yang menyampaikan, tapi itu adalah janji kampanye yang harus dilakukan kepada, apalagi itu termasuk yang sering disampaikan. Tentu ada banyak yang harus dibereskan. Apakah anggarannya, apakah teknisnya, apakah SDM-nya. Tentu juga bagaimana dampak membuat ekonomi bertumbuh dengan besar. Kembali ke tadi pertanyaan soal kabinet gemuk itu. Jadi menurut Anda memang wajar kalau kabinetnya menjadi lebih besar karena yang dijanjikan Pak Prabowo selama kampanye juga sesuatu yang besar-besar. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum ada. Ya. Kalau yang anggarannya banyak, anggarannya besar. Iya, nanti uangnya habis buat bikin dampaknya lembaga besar. baru nggak? Dampaknya kan besar. Cuma untuk catatan aja sih, karena kalau niatnya juga salah satunya untuk efisiensi, untuk efektivitas anggaran, lembaga administrasi negara pernah menghitung dana operasional pejabat eselon 1 di kementerian bisa 500 juta setahun. Dan rata-rata ada 10 pejabat eselon 1. Itu baru dana operasional aja. Jadi kekhawatirannya nih, semakin besar kabinet, semakin besar porsi anggaran yang akan ke pejabat bukan ke yang rakyat. Itu ada kekhawatiran yang tadi kan kemudian kita juga latih sportivitas ya. Saya pikir setuju. Tidak usah semua ada wakil menteri yang nggak perlu. Kan apa sih urgensinya? Tapi yang perlu, kalau perlu 2 wakil menteri. Jadi yang nggak perlu ya nggak usah. Jadi bijaksana dibuat
mengada-ngada gitu loh. Itu aja saya pikir ngurus Jangan negara ini. apa namanya partai-partai yang kalah yang kata Adi tadi. Jangan semata-mata karena itu. Kalau itu yang dilakukan ya sama aja. Partai yang kalah kalau ada kader yang bagus dan sesuai visi misi Pak Prabowo dan bisa dalam gerbong besar ini, kenapa enggak, Mbak? Kan gitu. Iya, asal itu betul-betul sesuai dengan tupoksinya. Iya. Kan di situ. Maksudnya Kamu duduk samping-sampingan aja sudah tanggung Enggak, bener kayaknya. maksudnya jadi janganlah cuma wakil menteri Kan di atas. gitu. Partai yang kalah harus menteri. Kalau wakil menteri nggak cocok lah buat Nasdem gitu Enggak. maksudnya. Kalau saya kan secara prinsip begini, nak, bahwa pemilu itu kan kompetisi. Jadi wajar dong kalau yang menang itu ingin mengakumulasi semua yang apa yang dapatkan presiden, menteri, dan nggak perlu berbagi ke yang lain. Itu kan esensi dari pemilu. Jadi jangan dituduh juga bahwa ketika kekuasaan itu didapatkan secara mayoritas dan maksimal, nggak mau dibagi ke yang kalah, itu otoriter dan tidak rekonsiliatif. Yang kedua bagi saya, supaya pemilu itu ada gunanya. Pemilu ini kan soal kalah menang. Contoh, kayak Demokrat AHY ingin menunjukkan kepada pendukungnya Amin bahwa Tapi AHY ya. bisa jadi menteri dengan Demokrat itu dengan jeripaya dan perjuangan luar biasa. Artinya apa? Bagi orang Demokrat, jadi menteri itu adalah kemewahan. Butuh kerja keras, harus dukung Prabowo Subianto, harus ribut-ribut dengan pendukungnya Anies dan Amin. Kalau tiba-tiba partai yang kalah misalnya jadi menteri, kan langsung bisa ngeledek AHY. Ngapain kau capek-capek pindah dan gabung Prabowo? Sampai kelai-kelai dapat menteri begitu. Lah, tidur aja, kalah aja jadi menteri. Adi, Kan sebentar. begitu jalan ceritanya, Yuda. Adi, iya, Ini saya ngerti, penting Adi. untuk Perlu juga disebutkan. kita- Bagi saya pemilu itu persaingan sebenarnya. Bukan, Adinda perlu tahu juga ya, Nasdem itu kehilangan 2 menteri dan tidak minta diganti. Pak Jokowi meminta pengganti 2 ini, tapi kami tidak mau mengganti. Karena kami bertanggung jawab. Itulah Nasdem. Bagus itu. Jadi bukan sekedar kursi menteri. Artinya berkoalisi nggak perlu minta menteri, itu mantap itu. Minimal nggak mau wakil menteri. Betul. Kalaupun Oke, makin menarik seru. Nggak apa-apa. kalaupun toh ditawarin tolak aja, nggak apa-apa, kita dukung Prabowo. Semua anggota Nasdem akan dukung full semua kebijakannya tanpa menteri. Kalau itu yang terjadi, mantap. Kita nggak mau juga diprovokasi seperti itu. Politics ini yang viral kemarin itu salah satu anggota DPR juga yang bilang money politics dilegalkan Dari- saja. Saya dari mengutip Partai nih, Banteng. anggota DPR ada yang bilang yang bikin viral, kita juga tidak money politics, tidak ada yang pilih. Kita legalkan saja maksimum 20.000 atau 50.000 atau 1 juta atau 5 juta, agak jauh ya jaraknya. Karena ini permainan harus main di situ. Kalau bisa tindas menindas di lapangan. Kutipannya oleh Oleh anggota DPR dari PDI Perjuangan, Hugua. Auto Jadi nih. ini sempat ramai nih Iya. soal money politics yang kemudian ya sudahlah dilegalkan saja. Sependapat Mas Adi? Ya, ini ungkapan yang berbahaya menurut saya. Betul, Pertama, betul, ini ya. jelas bertentangan dengan Betul, betul. undang-undang. Ini undang-undang pemilu mengatakan haram hukumnya menggunakan uang sebagai instrumen untuk memenangkan pertarungan, entah dilakukan oleh calon, tim sukses, dan tim pemenangan. Kalau anggota dewan speak up semacam ini, Yuni Irma, cukup berbahaya. Yang kedua berbahayanya adalah ke depan politik kita itu hanya dikuasai oleh mereka yang punya uang. Ya. Jadi orang-orang miskin, orang deso, nggak punya apa-apa, jangan berharap untuk menjadi pejabat publik di negara ini. Karena efektivitas tentang politik uang itu nyata kok. Dan tunjukkan ke saya, jika ada pejabat publik di negara ini yang elected official, jadi anggota dewan, jadi gubernur, bupati, wali kota, dan presiden, yang nggak pakai politik uang. Semuanya pakai. Inilah bahayanya politik Oke, uang. beliau yang bilang, Tapi saya oke. memahami, Nana. Pernyataan dari anggota dewan Sorry ya, ini, saya langsung mata aja. Saya jadi anggota DPR 3 kali nggak pernah pakai politik uang. wah, hebat kali, Bang. Ya, boleh dicek double saya. Bung Ara. pakai apa, Bang? Dipakai apa ya ini? Ini Silakan perlu, aja. ini success story Ya. betul ini. Ya, memang betul. Saya sangat bersyukur ya, bagi saya kehormatan menjadi anggota DPR. Apalagi dapil saya itu Subang, Majalengka, Sumedang. Dulu Gus Dur tanya itu 99% beragama Islam, 95% dari suku Sunda. Saya orang Indonesia, kebetulan orang Batak dan beragama Kristen Protestan. Saya bilang, Gus Dur, saya menemukan umat Islam yang sangat luar biasa, bisa menerima itu. Dan saya kebetulan suara terbanyak. Gimana cara meyakinkan mereka itu? Ya, tanya rakyatnya. Jadi kalau Anda berani ngomong Mungkin itu, definisi politik uangnya. Politik uang di sini apa nih? Maksudnya Iya, ngasih uang untuk dipilih, ngasih uang kan? untuk dipilih. Betul. Tapi transaksi, Oh, uang nggak, transaksi, nggak termasuk pernah. uang operasional. Nggak. Kan itu ada aturannya. kalau ngasih uang untuk dipilih, pasti enggak. Saya disumpah demi apapun siap.
Wah, ini cocok Oke, ini kalau begini. gokil, mantap betul. Boleh saya kasih uang dulu? Bung Ara memang keren. Tapi barusan katanya nggak mau terima uang. Nggak mau ngasih uang. Nggak mau ngasih uang. Ini Nggak mau ngasih game, uang. ini game. Ini baru nemu saya. Iya, iya, iya. Karena dalam studi-studi dan riset yang kita lakukan, semua orang yang kita jumpai, mereka ngaku menggunakan uang sedikit, banyak dan sedang. Dan Baru ini nemu nggak Bang ada- Ara ini. Tapi kalau sudah jadi, Gokil, ke gokil. logistik dulu. Bentar, kalau sudah jadi ya, kita bantu beberapa orang. Sampai sekarang saya udah 5 tahun nggak, masih saya umrohin. Itu saya lakukan. Tapi sesudah saya jadi, sesudah terpilih, ada yang bantuan pendidikan saya bantu, ada yang bentuk kesehatan perlu obat saya bantu. Tapi bukan untuk pemilih saya. Sesudah jadi Pada saat kampanye tidak pernah bagi uang. pasti. Oke. Tapi Nana, sabar dulu. Ada juga yang sama persis ngomongnya sama Ara bahwa dia nggak pakai uang. Saya tanya, terus kalau nggak pakai uang pakai apa? Pakai Muk. gelas setengah lusin, dan dia impor dari satu negara. Ya artinya logistik kan, uangnya nggak langsung benar-benar cash kan. Betul. Ya. Makanya saya tanya nanti sama Bang Ara. Karena gini, sebenarnya nggak pakai uangnya Bang Ara ini, apakah Oke, Mbak Irma. atau ada barang yang juga dibagikan? Gini Mbak, bahkan Saya tanya ya, ini kan saya tanya, Saya jawab supaya langsung tahu. aja. Ada alat peraga yang diperbolehkan di aturan. Selama itu kita lakukan, ya kita lakukan. Alat peraga itu bisa kaos, bisa kalender, ya kan? Kita bisa kasih apa-apa yang bisa diperbolehkan secara aturan. Kita lakukan dengan kreatif tentunya. Bahkan kita bikin desain-desain yang lucu-lucu, yang menarik. Ya, kalau itu saya setuju, saya yakin masih bisa. Tapi kalau dulu ya, tapi kalau periode sekarang saya nggak yakin ada orang yang bisa Enggak, karena masuk. definisi Gitu Mbak Irma. Nggak yakin. Enggak, Kalau Kak. sekarang ya, kalau Bang Ara kan tahun berapa itu? Iya. Dari Itu masih bisa. 2004 sampai Iya, 2019, masih bisa Bang. itu. 15 tahun. Masih bisa. Pemilu sekarang nggak bisa, Masyarakat ininya belum terbentuk seperti hari ini. Kayaknya mau hari curhat nih, bentar lagi keluar nih. Mau keluar nih. Iya, karena definisi Pusing ya. Apa namanya? Sakit katanya masuk rumah sakit. Pusing loh. Definisi politik uang itu kan fleksibel dalam undang-undang pemilu. Uang, barang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Mungkin bukan uang yang dikasih, atau barang lain atau materi lain yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi. Dan politik uang itu ada yang pasca bayar, ada yang prabayar. Mungkin ada dijanjikan tuh sebelum nyoblos, kalau I menang, you akan saya berangkatkan kemana? Jalan-jalan lah, muter-muter dan seterusnya. Kalau saya menang, masjid, musola, keramik disubsidi dan seterusnya. Itu juga bagian dari Kalau politik memang itu uang. sehari-hari seperti itu, berarti wajar kalau ada anggota DPR yang bilang sudahlah legalkan saja. Janji. Makanya saya ingin politik. katakan nak, bahwa pernyataan anggota dewan ini adalah bentuk kejujuran. Karena sekalipun politik uang itu diharamkan, itu dilakukan oleh hampir semua kontestan, dilakukan oleh semua calon. Itu yang saya sebut ini bahaya. Karena orang yang kelihatan duafa, nggak punya uang, dia jangan berharap dong untuk bisa menjadi pejabat publik di negara ini. Meski kalau saya cerita dan ngobrol dengan beberapa orang ya, ada kawan kebetulan ini dapil Depok dan Bekasi. Saya tanya berapa kira-kira habis uang selama pileg, nggak terlampau banyak, di bawah 2 M, dan jadi anggota dewan. Tapi ada juga anggota dewan yang puluhan, bahkan hampir 100 M, nggak jadi juga. Memang tidak bisa disimplifikasi, tapi memang probability uang yang banyak, logistik yang banyak, dia akan lebih mudah untuk memenangkan pertarungan. Itulah yang kemudian kita sebutkan bahaya ini politik uang kalau dilegalkan, karena orang tidak lagi memilih calon berdasarkan kapasitas, kompetensi, atau keimanannya tebal sampai sidratul muntaha, tidak. Tapi karena uang dan karena faktor materi lain untuk mempengaruhi pemilih itu. Oke, kita akhirnya pokoknya sangat menarik dan sangat seru. Itu yang terakhir saya sangat apa itu yang ingin saya bahas. Money politik karena itu tadi kan dari kader partai Banteng katanya kan. Bila perlu legalkan saja money politik katanya. Oke. Tiba-tiba muncul balehonya kan. Entah dari mana, kita baru lihat baru saat itu, baru detik itu siapa orangnya, orang mana, umurnya berapa, kita tak tahu lah pokoknya. Insya Allah amanah kan. Itu menurut saya harus dipertimbangkan lagi untuk ke depan, misalnya untuk pemilihan-pemilihan para caleg atau pileg kan. Kalau bisa diberi forum atau ruang untuk mereka berdebat, biar kita tahu hasilnya, biar kita tahu kualitas para wakil-wakil rakyat yang akan mewakili kita kan. Jangan-jangan nanti yang kita pilih 1 tambah 1 11. Nah itu gawat deh. Nah, tadi saya takjub
Saya kaget dengan Bung Ara yang menyatakan bahwa beliau tidak pernah melakukan politik uang. Waduh, ini beliau panutan, ini seharusnya panutan untuk caleg-caleg lain. Boleh itu ditiru atau dicontoh ilmunya Bung Ara. Itu bagaimana itu beliau bisa menang tanpa money politik katanya. Kalau masalah politik uang, yang pastinya sudah ada aturan tergantung di kedepannya ingin dirubah seperti apa, ingin dievaluasi seperti apa. Pokoknya ini pembahasan yang paling kontroversi, yang sangat kontroversi. Pokoknya tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.